Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adelintang Septanti dengan NIM 24095111018, berasal dari kelas C. Di mata kuliah IPBJ kali ini, saya akan membahas mengenai suatu kasus, yaitu brusellosis pada sapi. Untuk pengertiannya, brusellosis itu merupakan penyakit hewan yang menular dan disebabkan oleh bakteri Brucella abortus. Dan bakteri ini biasanya menyerang kepada sapi perah. Dan penyakit ini menyebabkan gangguan reproduksi seperti abortus, retensi plasenta, infertilisasi, dan penurunan produksi susunya. Sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar dan berdampak pada peternakan. Lalu brusellosis ini bersifat zoonosis dan dapat menular dari hewan yang terinfeksi ke manusia melalui kontak langsung ataupun melalui konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi yang berasal dari hewan terinfeksi. Lalu di Indonesia juga prevalensinya itu masih cukup tinggi, mencapai hingga 40% untuk sapi perah, dan sehingga memerlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat melalui seperti vaksinasi, serta program pemotongan bersyarat terhadap hewan yang positif terkena virus ini. Selanjutnya, di sini kita memasuki ke studi kasusnya. Sebuah kelompok peternak sapi perah di Kabupaten Malang, Jawa Timur melaporkan peningkatan kasus keguguran atau abortus pada sapi bunting selama 3 bulan terakhir. Dari 60 ekor sapi betina produktif, 12 ekor mengalami aborsi pada kebuntingan trimester akhir, dan 5 ekor menunjukkan retensi plasenta. Produksi susu di peternakan tersebut juga menurun sekitar 20%. Lalu peternak tidak memiliki program vaksinasi rutin, dan sapi baru sering didatangkan dari daerah lain tanpa pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Lalu hasil pemeriksaan serologisnya menggunakan Rosenthal test atau RBT menunjukkan 10 ekor sapi yang ternyata positif brusellosis. Lalu kita masuk ke gejala klinisnya. Yang pertama adalah tadi terjadi abortus atau keguguran, lalu terjadi retensi plasenta dan endometritis atau radang uterus. Lalu terjadi juga higroma yang sudah dilampirkan gambarnya, yaitu terjadi pembengkakan pada persendian yang berisi cairan bening atau fibrinopurulen. Lalu dia mengalami juga penurunan kesuburan dan gangguan reproduksi, penurunan produksi susu, dan terkadang disertai perubahan warna atau adanya gumpalan pada susu, sehingga susu ini tidak dalam kondisi normal seperti biasanya. Lalu lemah dan kurus akibat infeksi kronis. Lalu untuk metode penelitian yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah uji serologis seperti yang sudah disebutkan tadi, ada RBT, terus Rosenthal test, dan complement fixation test untuk diagnosis di lapangannya. Lalu setelah itu bisa melakukan survei seroepidemiologi digunakan untuk mendeteksi prevalensi pada sapi perah. Lalu juga bisa melakukan isolasi bakteri, dapat dilakukan pengambilan sampel dari plasenta, lalu dari cairan vagina, dan susu sapi terinfeksi. Dan di sini apabila dilakukan pengamatan terhadap bakteri Brucella, di sini sudah ada gambarnya di pojok kanan bawah. Di sini ada gambar bakteri Brucella yang sudah diamati lewat mikroskop. Lalu di sini kita akan membahas mengenai agen penyebab dari sini. Tadi sudah dijelaskan juga mengenai penyakit infeksius brucellosis disebabkan oleh infeksi bakteri dari genus Brucella. Bakteri Brucella bersifatnya gram negatif, tidak berspora, dan berbentuk Coccobacillus atau bentuknya batang pendek dengan panjang sekitar 0,6 hingga 1,5 mikrometer. Dan dia tidak berflagela sehingga tidak bergerak atau non-motil. Lalu sumber penularan penyakit ini adalah melalui sekresi cairan uterus, bisa dari jaringan plasenta juga, dari janin, kolostrum, dari susu penderita, atau semen beku yang tercemar Brucella. Dijelaskan juga bahwa padang rumput, pakan, dan air yang tercemar itu juga bisa menyebabkan sarana untuk penyebaran dari bakteri Brucella ini.
Lalu sumber penularan Brucella ke ternak sehat lainnya dapat terjadi juga melalui plasenta, dari janin yang abortus, dari kotoran yang ada di lingkungannya juga, air pakan dan peralatan kandang yang mungkin terkontaminasi oleh bakteri ini juga. Ini terdapat patogenesis dan virulensinya. Untuk patogenesisnya, infeksinya dimulai saat Brucella masuk melalui saluran pencernaan, saluran kelamin, atau luka kulit atau mukosa. Lalu kuman pertama kali akan menginfeksi kelenjar limfa supramaria lalu menyebar ke uterus. Lalu terjadi endometritis ulceratif. Terjadi juga kerusakan kotiledon dan eksudat pada allantokoiron. Lalu Brucella banyak ditemukan pada Filicorion yang menyebabkan penghancuran jaringan plasentanya. Akibatnya terjadi gangguan fungsi plasenta. Jadi terjadi kematian janin dan kemudian abortus. Infeksi ini diperkuat oleh kehadiran eritriol dalam plasenta yang mendukung pertumbuhan dari si bakteri Brucella ini. Lalu untuk faktor virulensinya, yang pertama ada endotoksin yang menimbulkan kerusakan jaringan dan menghambat fungsi plasenta, kemampuan bertahan serta intraseluler dalam makrofagnya. Lalu sehingga sulit dieliminasi oleh sistem imun. Selanjutnya juga ada jumlah bakteri yang sangat tinggi pada plasenta saat aborsi. Lalu faktor hormon eritriol dalam plasenta sapi bunting meningkatkan multiplikasi Brucella, lalu menjadikan hewan bunting lebih rentan terhadap infeksi. Di sini ada faktor penyebab eksternalnya. Yang pertama bisa dari kontaminasi lingkungan melalui plasenta, janin yang gugur atau luruh, lalu ada cairan uterus, susu, atau semen segmen hewan yang terinfeksi. Lalu juga ada sanitasi kandang yang kurang baik atau buruk, serta kondisi hewan yang berdesak-desakan di kandang. Lalu juga bisa jadi penularan langsung, dapat terjadi melalui perkawinan alami, inseminasi buatan, dengan semen terinfeksi atau konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi. Lalu, sapi bunting lebih rentan terhadap infeksi karena hormon eritriol. Pada plasenta mempercepat pertumbuhan dari bakteri Brucella. Lalu di sini ada terapi dan pengobatan. Yang pertama bisa dilakukan desinfeksi area kandang dan alat-alat yang terkontaminasi menggunakan bahan seperti fenol, kresol, amonium kuartener, lalu biosit atau lisol. Lalu penanganan hewan positif dilakukan dengan prinsip test and slaughter, yaitu uji dan potong bersyarat agar tidak menularkan ke ternak yang sehat. Lalu pada kasus ringan bisa diberikan antibiotik atau antiseptik lokal yang digunakan untuk mengirigasi saluran kelamin selama 1 minggu. Tetapi keberhasilannya masih cukup terbatas. Ini juga ada pencegahan dan pengendaliannya. Yang pertama, bisa dilakukan vaksinasi menggunakan Brucella abortus strain RB51 diberikan terutama pada sapi darah di daerah dengan prevalensinya kurang dari 2%. Lalu pengawasan lalu lintas ternak dan karantina untuk mencegah penyebaran antar wilayah. Lalu juga bisa dilakukan penyuluhan dan edukasi kepada peternak tentang cara pemeliharaan, pemerahan, dan sanitasi kandang yang baik. Lalu pengujian serologis rutin dengan Ross-Bengal test atau RBT tadi, atau complement fixation test untuk mendeteksi sapi reaktor atau sapi yang positif terkena Brucella ini. Lalu bisa dilakukan pemusnahan fetus atau janin atau plasenta dari hasil abortusnya agar tidak mencemari lingkungan dan bisa menularkan ke sapi yang sehat. Lalu jangan lupa untuk mempasteurisasi susu pada suhu minimal 60 derajat sebelum dikonsumsi atau diolah agar tidak menimbulkan penularan kepada manusia. Dan itu tadi merupakan penjelasan dari pembahasan kasus brucellosis pada sapi. Atas kesalahan kata yang disengaja atau tidak, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.